saya ada episode spesial banget nih. Karena ini saya lagi di rumah beliau, salah satu kakak senior yang sebetulnya juga ikut sama suami karena PhD dari karena beasiswa pemerintah Indonesia. So katanya sih mau nge-review kamar sih tadi bilangnya. Kita lihat, katanya sih karena beliau adalah dari lingkungan seperti itu, jadi kayak ini benar-benar episode yang spesial karena saya bisa benar-benar sharing dengan teman-teman tentang hal lain dari sisi seorang dependen atau seorang istri atau suami yang ikut keluarganya atau sang penerima beasiswa ke luar negeri. So ikuti terus ya. Nih, Dek lagi ngapain Dek? Lagi apa sih? Lagi gambar ya? Lagi gambar, iya. Mereka gak malu-malu om. Iya. Lagi ngapain Dek? Gambar. Iya. Itu lagi nonton. Yang satu lagi nonton. Ya Mbak, itu apa sih Mbak? Apa? Yang di sana? Yang mana? Yang gambar yang putih terus ada tulisan. Itu dibikin sendiri atau gimana? Enggak, kalau ini jadi hampir semua barang-barang yang ada di rumah ini aku dapetnya dari second hand shop atau dari Rommel Markt. Jadi kalau di Belgia itu ada namanya pasar barang second dan itu biasanya musiman, biasanya di musim panas, musim semi itu banyak banget. Nah ini barang-barang yang ada di sini tapi bagus banget ya Mbak ya? Gak ada yang baru. Maksudnya bagus banget, aku tadi mikirnya tuh kayak harganya puluhan juta kayak gimana gitu. Aku tadi pas masuk beneran loh. Nah, makasih. Tapi ini memang semuanya ini kecuali yang itu ya, yang home is where your heart belongs itu baru, itu beli baru. Tapi yang lain itu semuanya barang second. Itu benar-benar harga murah. Iya. Ada range-nya berapa gitu kayak? Range-nya paling mahal tuh di sini paling 3 euro. 3 euro kalau dirupiahin berapa tuh? Ayo. 3 euro itu sekitar 40.000 lah ya. Murah Kalau banget. kursnya 15 ya 35 ribuan. Ini kayak misalnya nih, ini yang putih ini. Ayo kita lebih dekat dong. Boleh. Lebih dekat. Jelasin. Jadi ini sebenarnya celengan, tuh kan ada bunyi Keren banget klincing ya. Tapi nggak bisa dibukain, tapi harus pakai tangan. Iya, tapi ini harus dipecahin karena nggak ada lubangnya. Jadi ini bentuknya kayak Sayang lo dirusak. Iya emang. Tapi ini sekarang celengannya udah bukan rupiah lagi ya. Sekarang Iya ya. celengannya Oh pakai ya. euro. Udah euro. Bisa sampai berapa Iya. juta di situ, Mbak? Kalau bisa sih sampai ya. Ya, amin. Tapi ini paling baru berapa ya? Baru berapa? Ya, Isinya paling ya. baru berapa? 3 euroan lah. Pokoknya intinya seneng lah ya intinya untuk seneng. mengoleksi Ya, barang-barang bekas kayak gitu. Maksudnya ini cuman gini aja, masih ada spot yang lain yang bisa di Boleh sih dilihatin? kalau mau Di lihat- bagian mana nih? Mau lihat ke atrium aku nggak di atas? Beneran ya? ada? Iya boleh. Ya. Seneng banget nih teman-teman nih bawa ke kamarnya. Tuh seneng banget nih. Tuh anaknya juga ini udah gambar-gambar kayaknya udah ada jiwa seninya deh. Ya semoga ya. Ya. Dikeluarkan. Ini juga nih kalau mau berhenti sebentar. Ya. Ya sebentar sayang. Ini juga dapatnya dari second hand shop. Jadi ini sebenarnya remake dari lukisannya Vincent van Gogh. Pasti pada tahu dong ya. Yang judulnya Sunflower. Tapi dia bikinnya yang unik adalah hand painting frame. Ini aku dapat cuma 50 sen. Oh my Itu god. 7.500 ya. Saya berinding loh Mbak dengernya Makanya. beneran. Coba I'm bisa so- dapat masterpiece yang kayak gini. Nah, kebetulan karena aku suka art, jadi aku carinya memang barang-barang yang unik kayak gini. Dan aku seneng yang kayak gitu-gitu Ya. yang kayak nature Iya, gitu. iya. Dan dia bikin frame-nya itu apa yang unik adalah ini memang print ya, print biasa jadi remake. Terus dia bikin si ambience daripada frame itu sesuai dengan lukisan si Vincent Ini van juga Gogh. dari bahan yang kayak ini enggak Kayu. sih? Oh kayu ya. sih, kayu, gitu. Jadi ini dia bikin si artisnya Ini yang banget ya, sekarang. artistis banget Iya, lewat iya. kayak gini nih Iya, kayak iya. bener-bener. Keren ya tuh, sampai masih ada ininya tuh. Gila, oh Hand my printing God. frame. Terus ada penjelasannya, this reproduction of a great master. Dan only artwork. 50 cents. Kalau 50 dirupiahkan cent. itu cuma 8.000, 7.000, Iya, 8.000 lah ya. 8.000. Oh my Coba. god. Nanti A few moments later. Selamat datang. Wadaw, It's ya. not much but this is what I have. oh Jadi, my god. Oh my god. Jadi tadinya ini adalah kamar anakku yang kedua. Tapi karena dia jarang tidur di sini, dia sering tidur sama abangnya. Agak sinian dikit Oke. dong. Ya, Jadi, ya, supaya aku terus bisa. jadi art room gitu. Nah, di sini aku ngerjain semua kegiatan hobiku yang terkait dengan art. Tapi biasanya kalau misalnya anak-anak di sekolah, baru aku kesini main. Gitu. Keren banget nih, aku berasa ini kayak berasa masuk ke kafe-kafe tapi berasa masuk museum. Kayak akademis juga. Ini bener-bener kerasa banget. Itu apa sih inspirasinya gitu loh. Inspirasi ya, kalau inspirasi sih sebenarnya
Karena dulu aku kerja di bidang kelautan. Hmm. Dulu aku humas, Wow. terus science communication, science communicator. Jadi semua, ya hampir semua art yang aku bikin itu berkaitan dengan kelautan. Oke. Jadi tujuannya untuk mengedukasi siapapun yang lihat. Misalnya yang ini nih, boleh nggak? Boleh. Lebih dekat Ya, supaya pemirsa tahu nih. ya nih. Jadi ini judulnya Wow. Lip Shark Bee. Ini bikin sendirian, Mbak? Iya, ini bikin sendiri. Wow. Ini Ini termasuk sampai dicabutin loh. nggak apa-apa. Aduh, saya jadi mengganggu. Enggak. Ini saya pakai selotip doang. Oke, Ini kelihatan. ya. Saya judulnya Ini di pojok. masterpiece banget nih, teman-teman Ya, sekalian. jadi karena aku kan memang dulu kerja di science communication bidangnya. Jadi aku pengen orang-orang tahu bahwa makan hiu itu nggak baik loh, dan sebenarnya itu juga nggak bermanfaat untuk kesehatan juga. Makan hiu? Iya, karena itu mitos banget. Karena ternyata si hiu ini memiliki level yang tinggi dari kandungan racunnya. Jadi ada merkuri dan ada toksin juga yang berbahaya. Terus dia tidak ada manfaat kesehatan. Jadi itu hoax ya, nggak ada. Oke. Nggak ada manfaat kesehatan sama sekali, dan rasanya sebenarnya nggak enak. Gitu. Ya kayak gitu-gitu. Terus kenapa dia beracun? Jadi hal-hal yang kayak gini yang coba aku bikin di sini. Iya, ini salah satunya ya, Ya, pasti Pak. banyak masterpiece yang lain. Nantilah kita review di Jangan video bilang selanjutnya ya. masterpiece Ini Masih semua belajar. tapi keren banget sumpah nih teman-teman, bisa Ya. lihat gradasi warnanya. Aku Ya. juga seneng Ya, ya. seni. Ini wah keren banget lah Ya, pokoknya. terus Kombinasi Apalagi ya, warnanya. aku bisa tunjukin yang paus kali ya. Sekarang kita fokus gambar-gambar deh. Kayaknya aku tertarik ngelihat Oke. gambar-gambar kayak. Sekarang kita wow. lihat yang paus deh nih. Ini salah satu yang menurut aku cukup. Aku bikinnya pakai hati. Semuanya aku bikin pakai hati. Iya, Cuma- kelihatan sih ininya, kelihatan dari Ya, jadi ini ceritanya ini juga aku posting di sosial media. Ini ceritanya tentang kita tahu kan ya kalau whale atau paus itu kan makhluk yang sangat besar ya, Masya Allah kan besar banget. Tapi ternyata dia lebih terancam dibandingkan semut yang Oh, sangat kecil. oke. Dia endangered species. Kenapa? Karena misalnya ada banyak sampah atau tindakan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari gambar ini aku pengen orang tahu bahwa betapa besarnya makhluk ini, tapi juga betapa terancamnya dia keberlangsungan hidupnya di lautan. Oke. Gitu. Itu cerita di balik gambar ini. Ini benar-benar bagus beneran. Beneran, I can speechless loh teman-teman. Ya. Beneran, ini saya lagi bikin video tuh bukan kayak bener-bener mau direncanain, bener-bener tiba-tiba ya. Ini Iya, bener-bener ya. jujur Lagi aja main nih ke pemirsa. rumah, ya. Lagi main ke Lagi rumah main ke rumah, dan bener-bener habis makan. ya. Namanya Udah kenyang? kenyang, bener-bener di saya nggak Ya. nyangka. Padahal cuma mau ngejemput apa gitu tadi, ada sesuatu yang saya ya dari situlah nantilah saya Ya. ceritain di vlog kita Ya. berdua lah. Ya, ini Nah, terus seperti itu. ada lagi juga nih yang tentang seal sebentar. Jadi nggak semua artku juga Yang paling ini deh, yang ya, paling ini misalnya ini sebenarnya simpel banget kan, gambarnya juga simpel banget. Terus Yeah. jadi tapi biasanya the strength-nya itu jadi aku gabungkan dengan puisi atau quote-quote yang terkait. Misalnya kalau dan itu ada di Instagram, Mbak. ada di Instagram namanya Apa nama Instagram? Ocean Science Oh, nanti Art. saya cantumin ya pemirsa di-follow di bawah ini. Ya. Di-follow, Ini jangan namanya lupa. Ocean Science Art, tujuannya untuk mengedukasi dan memberikan awareness untuk orang yang follow akun itu tentang kelautan, tentang ocean, tapi melalui medium seni gitu. Jadi Oke. jadi kita nggak mau yang terlalu berat, tapi melalui seni. Ini tentang si seal. Seal juga salah satu makhluk laut atau sea creature yang terancam juga. Jadi aku bikin ada kayak sesi quote gitu. Oke. I've never seen any human that I don't I've never seen any animals that I don't like, but I Yeah. cannot say the same about human. Oke, Paham oke, nggak? ya, Jadi- ya, jadi- ya, ya, Jadi ya. kayak dia nggak pernah ketemu. Teman-teman sekalian harus di subscribe ya. Kasihan kalau nggak di subscribe, ini udah di dunia, di keliling dunia Iya. kita ini ya. Oke, apalagi yang di sini yang sedang. Oh nggak ada. Itu kan yang binatang ya, Ya. tapi ada juga yang tentang orang atau aktivis. Ya. Jadi kalau Kayak yang pendengar- bergerak di bidang lingkungan gitu, Ya, preserve misalnya, environment. sekarang kan Sosok bahasa Inggris juga saya jadinya. Tuh kan. sekarang kan yang lagi happening itu tentang climate activist. Oke, Namanya, iya, iya, iya. semoga sih mirip ya, tapi Kayak- inilah interpretasi saya tentang Wow. Greta Thunberg. Jadi dia itu climate activist dari Swedia. Wow. Jadi dia banyak memberikan wake up call. Ada peluang nggak sih kita bisa ketemu sama dia? Semoga Possible? ya. Aku sudah tag dia sih. Oh iya iya, Di- possible, ya possible udah. when ya
siapa namanya? Greta Ntar disebut. Thunberg. Jadi Greta Thunberg, please if you see this video, then please we really want to meet you. Yes, and we're gonna really like talk about environment and everything, and we can climate crisis. Ya, terus dia banyak bicara juga nih tentang kita perlu ekonomi baru, kita perlu politik yang baru, kita perlu untuk memulai kerjasama secara global. Terus kami ingin pemimpin dunia untuk mulai mendengarkan hasil-hasil riset tentang climate change gitu. Ya, misalnya. karena ada yang nggak percaya juga ya. Nanti kita bahas vlognya kenapa yang pro, kenapa yang Betul. kontra. Oke. Dan yang paling penting adalah we need you to start acting. Jadi kita harus beraksi untuk memerangi pemanasan global. Yes, karena itu terjadi bener ya, bener-bener kita rasain, tahu kan Betul. perubahan-perubahan cuaca yang kadang-kadang hujan. Kemarin kita berapa panasnya? 40 sampai 40. Itu panas banget loh. 3 negara yang paling panas Belanda, UK sama Prancis dan Belgia. Iya, UK, London bagian. Ya, UK juga. Betul. Jadi Belgia juga salah satu. Wah, yang kena kita jadinya emang kita lagi di Belgia nih teman-teman. Jadi emang kita harus didukung nih dengan cara subscribe channel ini supaya lebih itu ya. Oh iya, tadi kan mau cerita yang barang second ya, lupa ya. Ya aja. Tapi ini ada bagian dari barang second juga. Jadi, ada kaitannya jadi mungkin ini ceritanya. ada juga. Ya. Ini sebenarnya buku apa atau kertas nih medium yang saya pakai untuk gambar ini justru second hand. Jadi Nah, ini itu saya pemirsa, dapat dari ternyata. namanya di sini bilangnya Kringlow-Winkle. Kringlow. Jadi, Nanti dicantumin di bawah ya atau tuh boleh. saya tulis di video boleh, ini. boleh. Oke. Namanya Kringlow-Winkle. Jadi di situ banyak banget barang-barang second yang bisa kamu dapetin dalam upaya untuk mengurangi sampah. Oke. Sampah. Jadi kita juga bisa membantu. Kalau tadi kan Greta bilang kita harus mulai beraksi untuk membantu memerangi perubahan iklim. Salah satunya kalau aku yang bisa aku lakukan adalah sebagai penggemar art, aku coba cari bahan-bahan artku dari second hand. Gitu. Ini kayak ini semua nih 90. Saking Ini banyaknya 10 bingung sen, saya. ini 10 sen. Oh, 10 Aku sen. masih ingat. Oke, Itu nah berapa ya? Nggak ada jadi nilainya bagi gitu 10 ya, bagi ya. 10 dan 16 ya. 1.500. Ya, let's say 1.600 ya, kayak gitu lah. Ya. Tergantung kurs. Ini Udah mulai lupa rupiah ya, Mbak ya. Ini juga second hand. Terus Wow. yang apa lagi ya? Oh, ini baru. Saya juga lihat banyak bahan-bahan kayu which is itu kayak organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya kita plastik Oh, kan ya. jadi kita bisa, kalau kayu kan degradable ya. Benar. Aku juga coba cari bahan-bahan yang kalau sebisa mungkin yang non plastik. Jadi Ya. second hand dan juga non plastik. Kayak misalnya ini furniture yang ada di sini. Ini kursi kayu. Ini juga second. Iya, itu juga second Wow, hand. pemirsa. Yang ini yang menurut aku Wow, piece- unik banget ya. piece yang cukup unik dan vintage. Oh my Masih god. ukirannya ya unik banget nih. Ini kalau aku lihat di pasar-pasar second hand ini banyak banget yang pakai stylenya tuh mirip kayak gini furniture. Jadi kayak ini ada kaitan sejarahnya tapi belum aku sempat cari tahu. Ya. Tapi ini juga second hand ya, Om Ahsan. Terus ini juga nih, ini sebenarnya Buku second. Kira juga iya, bukunya. bukunya juga second. Oh, ini second, ini Iya, second semua. iya. Oh my god, saya Ini ada di kamar second nih. Kamar Tapi kedua, saya bukan di lantai second ya. kedua. Oh. Bukan second ya. Jadi ini misalnya nih, ini temanya musim. Jadi ada the lantern, the herbs, jadi the winter sama the Itu bahasa summer. Belanda semua ya? Iya, jadi dari musim the lantern itu musim semi, the herbs itu musim apa? Gugur I ya? don't know. Gugur. Ya, Harus gugur. belajar pemirsa Ya, aku lantern nih. semi, herbs itu gugur, winter musim dingin, summer itu musim panas. Oke. Nah ini apa ya namanya? Sebenarnya ini alat untuk bawa makanan. Kalau zaman dulu kan orang Barat Oh, itu ini suka ada rodanya. ada rodanya. Oh, Jadi ada mereka rodanya, suka pemirsa nih, aku menyajikan minuman tunjukin, tuh. ada rodanya. Jadi untuk buat nyajiin. Kayak ya, barang-barang zaman dulu banget gitu iya, ya. ini juga. So, nah sekarang pertanyaannya, nih, saya mau nanya itu kayak kenapa mereka mudah banget jual barang bekas itu? Apakah it's because of money atau karena gimana? Karena bayangin aja kita punya barang antik, selalu punya sejarah, kita nggak bakal jual, bahkan itu sampai lapuk Iya. pun kita biarin kayak gitu. Misalnya ini sebagai orang Indonesia, berbeda ini. Kenapa? Kalau ini tapi asumsiku ya. Jadi kalau setelah aku datangi berbagai macam Romomarkt, jadi Romomarkt itu tempat orang Belgia jualan barang-barang. Pokoknya kalau kita mau buang tanda kutip ingin menyingkirkan barang dari rumah, biasanya mereka jualan. Nah, Oke. ada organisasi yang mengatur di mana pasar-pasar dadakan itu diadakan. Jadi sangat terorganisir. Ada lokasi-lokasi Iya, tertentu. jadi kayak misalnya kemarin ada dekat rumah di Busport, dekat Runevale Park, itu kita kesana juga, terus kita cari-cari. Ada fotonya nggak? Nanti aku masukin di video ya.
Nah terus ada satu lagi namanya Kringle Twinkle. Nah kalau Kringle Twinkle itu biasanya orang-orang yang mendonasikan. Jadi kayak nih, aku juga termasuk customer kan di sana. Ya. Tapi aku juga mendonasikan barang-barang yang di rumah. Jadi Oh, kayak misalnya, barang Indonesia. enggak, barang yang aku dapat. Ya, oh yang dari sini terus Ya, di Indonesia. ya. Oke. Atau bisa juga sih barang Indonesia, misalnya kita ada sepatu misalnya sepatu anak ya. Aku punya anak laki-laki 2. Mereka kan lagi masa pertumbuhan. Nah, sepatunya masih bagus nih yang aku beli dari Indonesia. Itu juga aku sumbangin. Terus baju gitu. Maksudnya nggak semua juga barang kita jual. Jadi kalau kita bisa Kayak aku nih hari ini kan ya. Ya, Nah, tadinya kan nah. aku beli itu, beli ini, beli Ya. ini, dan ternyata itu adalah barang yang habis dibeli juga terus dijual lagi, bukan berarti cari untung, but kayak habis ngelihat ini Ya. daripada banyak lagi kayak ngedistribusi sehingga orang merasakan Ya. semua manfaatnya. Itu kira-kira ya Jadi fungsinya. biar semua itu barang itu berputar dan Memiliki dimanfaatkan. Ya, jadi nilai dimanfaatkan manfaatnya itu semaksimal mengalir mungkin. ke orang Betul, lain. iya. Wow. Dan rata-rata sih orang di sini juga ada yang menjadikan barang second itu buat bisnis, tapi ada juga yang memang mereka just as simple pengen ganti barang baru aja gitu. Barang baru yang kemudian jadi barang antik di Iya, beberapa puluh iya, tahun, iya, ratusan tahun iya, kemudian iya, untuk iya, anak iya. cucunya. Well, Mbak, kita udah ngebahas tadi ya. gambar. Udah, terus barang-barang udah. Oh, ternyata ini Baju, lagi yang belum. boleh. Nah, ini kayaknya batik Makassar ya, bukannya? Ini dari Indonesia. Oh ya, Ini- kirain juga ada BG, kaget jadi, saya kan. Oh ya, kadang-kadang kan ada teman yang nginep nih di sini. Maksudnya teman kita berkunjung Kayak gitu nih, kan. kayak ngasih. Enggak, ini maksudnya aku taruh di sini. Kalau misalnya ada waktu terakhir kan ada Mas Bobby itu. Mas Bobby itu dulu mantan ketua PPU Ya, ya, Event. I know. Ya, dia nginep Ya. di sini. Jadi Oke. makanya ini ada sarungnya di sini. Tadi aku rapiin. Oh, Buat sholat, oke. dari Tapi ini Indonesia. unik banget Ya, nih. ya, Ini ya. salah satu Ini corak. dari mana ya? This is Lupa. Indonesian specific. Sumatera. Oh, Dari Sumatera. Sumatera. Aku beli Ya, ya, di ya. Padang kalau nggak salah. Iya, iya. Terus Oke. ini juga dari Indonesia, tapi aku lupa dari mana ya. Pecinta ini juga, pecinta Ya. lingkungan, pecinta Ya. budaya, Aku punya kok kain-kain artis. Indonesia tuh banyak banget. Ya. Nah, terus boleh Ya, ceritain boleh. gitu ya? Ini sebenarnya kalau sense of fashion kan relatif ya. Cuma Ya. yang pengen aku cerita adalah bukan pamer bajunya ya. Ya, ya, betul, Jadi ini betul. juga aku beli second hand. Nih, Ya. jadi ternyata di sini juga ada kok baju-baju Kita yang bisa periksa ya dipakai bahannya untuk ya. ini Kayak namanya gimana? linen. Oh, linen. Terus aku dapat juga nih kayak aku kan masih kadang-kadang suka datang ke acara semi formal ya untuk conference atau apa berkaitan sama kerjaan aku yang lama. Terus aku dapat dong blazer. Wow. 5 euro Boleh bocorin aja. 5 euro aja, 5 euro. gila. Aku nggak malu-malu bilang ya, harganya memang hanya 5 Kalau euro. 5 Bershka, euro itu Bershka. kayak kita makan apa ya, 5 Mak? kali Cup salon ya, cup Iya, salon iya, ya, iya. yang small. Iya. Nanti saya tunjukin kayak gimana yang Iya. small itu Ini sebanding dengan jelas baju Mas ini Aksan. ya. Iya, jadi ini kan lumayan ya mereknya Bershka, tapi memang kita harus pinter nyari sih. Oh, jadi ngelihat iya. brand juga dari Iya, situ. iya. Tapi hampir semuanya barang branded ya. Kalau ini nggak tahu deh. Ini Zanafa, tapi ini kayak butik Iya, iya. Jadi ternyata di barang-barang apa di pasar second hand itu juga banyak kok barang-barang yang Barang bagus, branded. barang branded. Oh iya. Kalau ini nggak. Yang ada nih satu yang kayak aku pengen tanya ini, yang katanya distandarisasi tuh. Ininya maksudnya seperti apa sih saya dengar-dengar? Untuk barang-barang Iya yang iya bekas ya, ya. karena kalau di Indonesia Iya, juga iya, banyak iya. tuh yang barang-barang bekas. Iya. Nah, mungkin juga bisa jadi pandangan Iya, iya. buat para pedagang di sana Perbedaan ya, untuk sedikit iya, mengikuti iya. lah ya, Jadi, kayak gitu. zaman saya kuliah dulu, which is itu berabad-abad yang lalu. Iya. Dulu aku juga Oke. penyuka barang second, Mhm. tapi dulu lebih karena alasan ekonomi. Ya ya. Kalau sekarang lebih karena aku sudah tahu bahwa bumi ini kita nggak bisa pakai resource-nya itu tidak bisa kita pakai terus-menerus. Tapi Betul, harus ada terbatas stok, ya, terbatas. sekali, dan dia harus dia bisa memperbarui dirinya juga butuh waktu. Butuh waktu lama. Makanya aku mulai beralih, oh iya kita cari barang second deh. Kalau di Eropa atau di Wow. dunia barat kan banyak banget ya toko-toko barang second yang semuanya itu sudah masuk standarisasi yang tadi kata Mas Ahsan bilang. Jadi dia pasti ada pemeriksaan untuk kebersihan, terus sama dia pasti di laundry dulu, kemudian dicek dulu misalnya barang yang boleh masuk ke tokonya dan tidak boleh itu ada juga. Jadi nggak semua barang boleh masuk. Iya. Misalnya aku suka donasi juga kan, suka donasi barang-barang. Mhm. Kayak misalnya baju anak-anak atau baju aku yang udah adanya kayaknya udah nggak muat atau apa gitu, aku kasih juga. Nah nanti mereka juga berhak untuk menolak. Misalnya kita nggak mau nih baju yang ini atau apa, biasanya mereka bakal bilang kayak hari ini kita mau donasi sofa anak, Oke. tapi sama mereka nggak mau, katanya Alasannya? terlalu usang. Oh, jadi Ya. itulah bentuk standarisasinya. Ya, ya, artinya standarisasi. artinya ya ibaratnya mau ngasih sesuatu itu yang jangan pantas, yang iya, layak pakai sih, layak juga, pakai. iya. Jadi nggak yang cuma barang Bersih usang, gitu ya, higienis terutama ya. Dan Misalnya kayak biasanya
barang-barang yang kami donasikan juga udah dicuci dulu, nggak sembarangan Di laundry kayak, dulu ya. bukan serta merta pengen buang barang dari rumah terus dikasih, enggak. Betul, gitu. betul. Beda Oke. kan ya sama Indonesia. Ya semoga ini jadi pelajarannya bagi Ya, yang ini. jadi- Ntar ada yang koreng-koreng Ya, habis jadi sebenarnya- pakai itu ya. Betul, kalau diseriusin ini bisa jadi bisnis yang juga menguntungkan untuk ekonomi dan juga Betul. untuk bumi. Ini- Resell ya, karena banyak tuh sosial media influencer juga yang mereka buka toko vintage. Oh, Ya, yang jadi semacam. barang-barangnya memang kalau vintage kan pasti second ya, Iya, iya, dari, iya, iya, dari iya. zaman dulu. Iya, Jadi iya. mereka buka bisnis terus dijual lagi, banyak juga bisa jadi ide tuh buat Indonesia. Oh iya sebenarnya. bisa. Ya. Bisa buat mbaknya kayaknya. Boleh. Nanti saya bantu. Saya belajar dulu di sini ya. Ya, betul, kita- Ini tas betul. juga ini juga Ah, second. oh, second Ini juga? Iya nih, ini Wow, apa ini ya? bagus banget nih. Iya, lihat ya. Ini Gila, apa ya? ya Aku nggak tahu Allah. kalau ini mereknya apa. Pokoknya mulai besok aku nggak mau beli yang baru-baru deh. Aku stop deh. Ini nggak, aku nggak ngerti, Ke toko itu aku nggak deh. ngerti merek, tapi biasanya aku Aku cari juga nggak bahan tahu ya. sih. Jadi America Nanti kita Today. coba. Mungkin pemirsa komen ya kalau misalnya nanti tahu. Ada yang tahu nggak nih Ini merek harusnya apa? dibaca dulu. America Today. Amerika Today Aku nggak pemirsa. tahu. Jadi komen ya yang tahu kalau itu memang bermerek, Iya, nanti komen, nanti saya pasti balas Ya, ya. tapi ini Atau asik mbaknya banget ya balas tuh tasnya. Banyak macam-macam tas yang kayak gini-gini. Ya, tapi memang harus nyari Oh. kayak sepatu boots gitu buat cewek. Kayaknya saya udah nggak sabar cewek, banget nih berangkat sama mbaknya jeans, nanti. Ya. Ini kayaknya mau Boleh, lihat boleh. tempat-tempatnya. Boleh. Terus mungkin apalagi selain kayak pasar second yang bisa ditunjukin ke saya, maksudnya gimana, seberapa apa aja sih kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan sejauh ini selain ke Apa ya? Yang kampanye kali ya, yang kampanye Ya. 1000 mangrove. iya ceritain ya bisa. Jadi Gimana awalnya tuh? awalnya karena aku punya birthday wish untuk Mhm. nanam 1000 mangrove. Jadi aku ulang tahun Ulang Juni, tahun, Juni. oke. Jadi aku Gemini nih. Gemini, setiapnya. pemirsa. Penting Oke. ya. Penting Nah, dah. Nah, terus karena aku punya birthday wish, aduh kalau udah tua kayak gini, pengen hadiahnya kan nggak yang muluk-muluk ya, yang penting sehat gitu-gitu. Nah, Ya. kebetulan aku pulang ke Indonesia, so aku Mhm. pengen nanam 1000 mangrove. Ya. Dan aku bikin tuh campaign di GoFundMe, Mhm. 1000 mangrove Worldwide. ya, itu worldwide, international ya. Ya, karena aku posisinya lagi di Belgia. Jadi Mhm. mungkin nanti aku perlu bikin juga yang kitabisa.com ya, Oh, Mas. bisa banget, bisa banget, Nah, bisa banget. tapi cita-citanya bukan cuma untuk ulang tahun aja. Jadi kalau bisa sih bergulir seterusnya. Jadi Intinya mau dimulai- bermanfaat ya, bener bayangin aja dimulai 1000. betul, Ya. dimulai dari permohonan untuk hadiah ulang tahun. Alhamdulillah dapat 1000 mangrove, terus dapat bantuan volunteer juga untuk nanam di Pulau Seribu. Nah, sekarang masih berlanjut. Aku kerja bareng sama Sustainable Indonesia dan Men Forum. Itu nanti kita mau nanam lagi juga Agustus. Jadi ya gitu deh. Ya semoga lancar ya Mbak, semoga ada doain funds, aja. pasti Ya. akan dapet. Ya, amin. Jadi pemirsa, mungkin karena tadi saya udah ganggu banget mbaknya. Nah, kita akhir vlognya di sini. Nanti kita akan Lanjut banyak lagi lagi ya. lanjut lagi Ya, boleh. perjalanannya. Kita jalan-jalan ke kita jalan-jalan. Blok ya. Mau ya, kita Jadi nonton, kita lihat bareng-bareng makasih apa sih banget yang loh ada Mbak di ya. sana. Makasih banget udah sama waktunya. Dadah.